ada satu noni Belanda gitu, nggak sengaja jatuh ke sumur. Kalau Ria apa yang lihat? Sosok yang tadi hitam itu masih berkeliaran. Kenapa sih, Mas? Loh, apa sih? Ada bayi. Ya ampun, Mas Tukul, masa kayak gitu dibilang setan? Ayo ikut di sini, aku tunjukin, itu tuh bukan setan, Mas. Itu tuh sesuatu yang kalau Jember itu mempunyai ikon ya seperti itu. Jadi Mas Tukul nggak perlu takut. I wanna see you peacock, cock, cock, you peacock, cock, you peacock, cock, cock, you peacock. I wanna see you peacock, cock, cock, you peacock, cock, you peacock. Jadi Jember ini punya JFC itu ya yang sudah mendunia ini seperti ini, Mas. Jember Fashion Carnaval, bener ya? Pemirsa, ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Sekarang kita udah di alon-alon kota Jember yang sangat luar biasa. Nah, pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan, kita sekarang akan menuju ke situs peninggalan purbakala yang sangat angker sekali. Wow. Nah, pemirsa, ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Setelah disambut oleh rekan-rekan dari Jember Fashion Carnaval, kini saatnya Mister Tukul pelesiran di objek-objek mistis kota Jember. Secara sekilas, Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan kemajuan yang sangat pesat. Wilayah penghasil tembakau ini dianugerahi berbagai kekayaan alam, budaya, dan sejarah. Khusus pada kekayaan sejarah, Jember mempunyai situs cagar budaya yang dikenal sebagai situs Duplang. Di area situs yang berada di antara hutan Desa Kamal ini terdapat beberapa batu peninggalan abad ke-10 seperti kubur batu atau dolmen, sarana pemujaan menhir, dan sebuah batu unik yang menyerupai alat musik tradisional Jawa, kenong. Konon batu-batu tua ini dipercaya memiliki energi gaib yang meninggalkan beberapa cerita mistis. Pernah suatu ketika ada sepasang kekasih yang berkunjung ke situs Duplang ini dengan canda tawa. Anehnya, setelah sang lelaki turun dari motor, ia melihat rupa kekasihnya menyerupai sosok aneh yang tak dikenalinya sama sekali. Tanpa pikir panjang, sang lelaki langsung memukul kekasihnya itu. Anehnya, setelah memukul sang wanita, sang lelaki justru terjerembab ke bumi seraya menahan sakit di pipi. Tak hanya itu saja, konon pernah ada burung besar berbentuk aneh yang selalu mengitari area situs pada malam tertentu. Warga sekitar pun percaya burung itu adalah malaikat penjaga situs Duplang. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya masih bersama Megidia. kita sudah berada di situs Duplang. Berani siap kamu? Siap dong. Kayaknya nyaman-nyaman aja nih, Mas. Iya, Nggak kelihatan. ada aura-aura yang mistis atau misterius. Kelihatannya kamu, tapi saya kan stop dulu. Kenapa, Mas? Ada apa, Mas? Oh, goyang. Ya. Allah.
Pemirsa, ternyata Ria Winata dan Kang Soleh telah sampai terlebih dahulu di situs Duplang ini. Kira-kira apa yang terjadi pada mereka sehingga mendapatkan serangan gaib? Allahu Akbar. Oke pemirsa, saya tadi sama Mbak Ria ketika mencoba observasi gaib di sini itu seperti ada gempa, ya Mbak Ria ya. Gempa kita goyang-goyang dan akhirnya kita terjatuh. Ketika saya telusuri ternyata itu ada hempasan dari mungkin manusia purbakala, hantu-hantu yang udah lama gitu. Itu gede banget. Coba kakinya menghentakkan alam ini seperti bergoyang. Jadi mereka bentuknya kayak gondoruo tapi bukan gondoruo. Iya ya. Besar, kayak lebih kayak kemonyet gitu ya, Hmm. Kang ya. Mas, aduh. Kang Soleh ada apa? Mbak Dias, Ada apa? hempasan itu hentakan kaki seperti gorila yang gede, Iya, jadi manusia bentuknya tuh purbakala kayak tapi gondoruo. berbentuk gaib. Iya. Bener ya? Tadi rasakan Mas Tukul apanya dirasakan? Kayak Pertama gempa gitu. Awalnya apa biasa, ada banyak tuh dek, iya bener dek gitu. Terus ini Kayak bergetar suara. gitu ya. Iya. Soleh. Padahal ini kan masih siang. Masih siang, energinya sangat kuat di Ada sini. dibuat ya. Penasaran Udah ya. jelas. Saya penasaran kalau ada seperti ini penasaran terus. Mister Tukul Jalan seperti apa kondisi ada di atas. Ya tadi pas belum masuk saya merasakan di sini Assalamualaikum. Enggak Pak Didi, enggak. Ini. Nah, ini tolong di sini itu terdapat batu apa nih Pak Didi? Ada menhir, ada kubur batu, ada batu keno. Semuanya terkait dengan kematian. Setiap malam Jumat manis Pak ada burung Pak di sini Pak. Ada Burung itu burung. besar putih. Burung apa? Tidak tahu masyarakat sekitar sini tidak tahu menamakan, tapi burung itu putar-putarnya di sini setiap malam Jumat. Tiap Jumat Legi, Malam Jumat lagi, bukan Jumat lagi Mas. Jumat manis toh? Enggak, malam Jumat manis. Kalau sosoknya sendiri apa yang sering muncul? Sosok sendiri itu makhluk besar warna hitam biasanya dari sana. Oh, Apa yang yang tadi kita dikatakan dirimu tadi? Tadi kita udah Ya, monggo Mbak Ria ini Sosoknya hitam, biasanya munculnya dari hutan-hutan mahuni hutan-hutan ini. ya, iya. Ya. Dan besar kan ya Pak Besar, ya. ya. Bentuknya kayak zaman purbakala gitu. Ya, benar seperti itu. Tapi orang banyak melihat seperti itu gitu loh. Pemirsa, sepertinya kita penasaran kalau kita nggak masuk. Kita hanya luarnya aja, tapi energi yang di dalam lebih kuat atau seperti apa? Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Ini Bapak dolmen, boleh ke sebelah situ Bapak. ini dolmen atau kubur batu Mas Tukul. Dolmen kubur batu. Kubur batu. Jadi mayatnya itu dimasukkan dari samping sebelah sana. Sebelah mana? Sebelah sini biasanya mayatnya dimasukin dari sebelah sini. Oh, Menghadap timur dan ke barat. Biasanya kepala sisi timur. kepala di sini. Dan Ya. ini sekarang di sini ada mayat di dalamnya. Ada. Megi serta Kang Soleh Patris dan Mbak Ria, apa yang dilihat Ria? Ya tadi pas belum masuk saya merasakan di sini Maaf, bunyi. Bunyi. Kayak, loh aku denger. Denger. Kayak setrum ditemukan. Iya,
Ya, Mas. salah. Tadi kan Mas Tukul tanya, Ya. tapi saya ke situ karena sering bunyi-bunyian. Ternyata tuh anak-anak kecil yang tapi kurus-kurus tinggi-tinggi Mas. Itu mengelilingi ini sekitar 3, 4 sampai 5 orang. Kalau Megi apa, Pak? Itu Mas tadi sebelum masuk ke sini, Ya. sebelum tahu ini bahwa ini tempat ditaruhnya apa jenazah-jenazah itu udah ngerasain kayaknya auranya tuh udah sunyi senyap gitu Mas. Terus semakin masuk ke sini tuh kayaknya langsung bulu kuduk tuh langsung berunding aja Mas pas masuk ke sini. Kabarnya pernah ada cerita sepasang kekasih yang matanya dikabulkan oleh makhluk di sini, bener? Bener Mas Tukul. Jadi ada 2 orang laki-laki perempuan. Awalnya itu datang ke sini bareng-bareng rukun gitu ya. Itu enggak beberapa lama, baru beberapa bulan datang ke sini rukun. Ternyata sampai di atas ini si laki-lakinya turun dari sepeda motor itu ngantemi yang perempuan. Oh, Tetapi dipukulin. ternyata mukuli yang perempuan, tetapi yang jatuh justru yang laki-laki sambil lari terbirit-birit. Katanya rupa perempuannya itu rupa gundruwo, gitu. rupa yang menyeramkan. Gitu. Ya. Nah, saya tertarik dengan batu kenong nih. Iya, batu kenang mana Yang Pak? mana nih? Ya di mana? Ayo, Oh, ini. Jadi orang sini ini mengatakan batu bentul katanya. Panas sih. Batu Iya, kenong. panas, panas. Jadi ini batu persembahan bagi orang yang sudah meninggal. Jadi pada masa lalu orang yang meninggal arwahnya ini diwujudkan dalam bentuk persembahan Iya. batu seperti ini. Mbak Tia dan Kang Soleh serta Megi, apa yang dirasakan? Belakang Mas Tukul dan kita ini banyak sosok-sosok prajurit yang membawa senjata. Yang Kang Soleh lihat itu yang jadi misalkan nih siapa terus di Mas si A gitu ya. Mas meninggal ini batu sembahannya. Jadi dia akan tinggal di dalam sini. Mereka bermasuk. Jadi energinya di sini makin kuat, itu yang diartikan Kang Repati Ya, yang makanya, ya dibahas. benar. Iya, iya. Makanya ketika ada prajurit-prajurit itu barangkali mengiringi sosok yang telah meninggal. Yang untuk meninggal yang di sini. Nah, Pak Didik, saya tertarik dengan menhir atau batu pemujaan yang mana nih? Itu yang di pojok sana. Wah, ini kayaknya lebih energi kuat kayaknya sepertinya ya. Menhir sendiri kan dari bahasa Yunani Mas Oh, Tukul. apa itu artinya? Men itu batu, hir itu tegak. Baru tegak. Ya, artinya menhir itu batu tegak. Ini Mas, dengan kata yang dikatakan oleh Bapak tadi, ini memang untuk paling tinggi, artinya lebih dekat kepada Tuhan. Nah, filosofinya memang benar. Cuman ketika saya pegang dan saya rasakan energinya sangat kuat. Batu ini kan seperti diagungkan ya. Benar. Ya dari zaman dulu jadinya mereka meminta sesuatu dan berdoa di sekitar batu ini gitu. Jadi energinya sangat kuat muncul dan sekarang pun batu ini juga dijaga gitu. Iya. Di sekitar kita ini ada yang ngejaga batu ini. Gitu. Biasa dari Mas, akar. mas, mas, mas. Sesaat setelah Ria Winata menyelesaikan kata-kata, Kang Soleh tiba-tiba menangkap gambaran sosok yang ada pada atas batu menhir. Bener apa yang dikatakan Mbak Ria, jenggotnya panjang. Ya. Yang kalau yang di sebelah sini rambutnya juga panjang. Ini yang di sebelahnya yang Punggawa-punggawa yang- tadi Mbak Ria yang tadi. jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Terus yang ini yang cuman saya dapat tangannya aja Mas. Ini yang tadi memang menggoyang ya cengkeraman dan kakinya hentakan kaki sampai menggulingkan Mbak Ria Mas saya itu untuk Dari sini juga. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan. Tim Mister Tukul Jalan-Jalan beserta saya akan meluncur ke rumah seorang dukun yang konon ceritanya punya anak 12 meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebetulnya ada apa di balik meninggalnya 12 anak yang ada yang dialami sang dukun tersebut? Ikuti terus. Mister Tukul Jalan-Jalan. Mas, pemirsa, mohon maaf nih. Tadi pas aku lewat sini kayak ngeliat cahaya putih.
Swear demi Allah, ngeliat cahaya putih di situ. Apa ya? Kusut dan pecah-pecah bekas darah udah lama. Setelah mengeksplorasi situs Duplang di Kecamatan Arjasa, Jember, Mr. Tukul ingin mengunjungi sebuah rumah bekas tempat tinggal seorang dukun yang sempat menjadi buah bibir warga Jember. Sebelum menuju ke rumah dukun yang konon ke-12 anaknya meninggal karena dijadikan tumbal itu, Mr. Tukul tertarik dengan sebuah gedung di tengah kota Jember. Sekilas gedung ini terawat dengan baik, namun siapa sangka gedung yang memiliki 5 lantai ini memiliki beberapa cerita mistis. Sebenarnya lantai pertama sampai 3 gedung ini masih dipakai untuk aktivitas kantor sehari-hari. Namun berbeda dengan lantai keempat dan kelima gedung. Kondisi yang dibiarkan kotor dengan kerusakan parah pada bagian-bagian tertentu menambah datangnya energi gaib yang bersifat negatif. Kini gedung ini dikenal angker dengan seiring terjadinya fenomena penampakan sesosok noni Belanda. Pernah ada seorang lelaki yang berpapasan dengan sosok wanita menyerupai noni tersebut. Anehnya sosok noni itu tiba-tiba menghilang dengan cepatnya. Kejadian lainnya adalah saat salah seorang pengunjung gedung yang kepalanya terbentur tembok akibat keasikan mengikuti sesosok perempuan cantik. Ingin tahu penelusuran Mr. Tukul dan kawan-kawan? Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Sebelum ke rumah dukun di Jember, saya tertarik dengan sebuah gedung di pusat kota Jember ini. Kabarnya banyak kejadian tak masuk akal yang sering terjadi ini. Gimana kalau kita langsung telusuri aja? Pemirsa, Maksud saya kayaknya kita penasaran mengulasnya atau menggalinya materinya itu di dalam aja. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Seperti apa di dalamnya? Ayo. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak Agus. Bapak Agus. Dulunya ini gedung ini untuk apa sebenarnya? Apa bekas apa nih? Dulunya kononnya sih bekas pengadilan zaman Belanda. Oh, pengadilan Belanda. Mas Tukul, saya tetap penasaran. Ini ada yang tolek-tolek. Tadi ada yang seperti apa gitu, terus makanya saya pengen sama Mbak Ria Winata untuk ke lobi. Nah, pemirsa, sementara Kang Solepati bersama Ria Winata ke basement, saya sama Megi bersama Bapak Agus ini. Mas, pemirsa, mohon maaf nih. Tadi pas aku lewat sini kayak ngeliat cahaya putih. Swear demi Allah, ngeliat cahaya putih di situ. Pemirsa, Mbak Megi melihat cahaya putih. Di saat Mr. Tukul dan Megi Dias menuju lantai paling puncak, tiba-tiba saja Megi melihat jelas seberkas cahaya putih. Lantas bagaimana dengan penelusuran Kang Soleh dan Ria Winata di sisi gedung lainnya? Astagfirullah ya Allah.
Pemirsa, saya sama Mbak Ria sudah di basement daripada gedung yang ada di Jember ini. Ini lokasinya sangat paling menurut Mbak Ria paling apa? Paling kuat di sini. Paling kuat di sini. Sebelah kiri saya lihat ada gundukan tanah. Tanah apa-apa itu ya? Astagfirullah. Oh ini ya. Kirain gundukan tanah. Kayaknya orang ada kematian di sini nih. Pemirsa, tiba-tiba saja Kang Soleh dan Ria Winata diterjang sosok gaib dari dalam sumur. Kejadian ini membuat energi mereka sedikit melemah. Tadi cuman hentakan pemirsa, jadi hentakan seperti ada semburan. Yang saya lihat di situ ada mata satu. Nggak tahu itu sosok apa yang penunggu di sini. Tuh, Mbak Ria lihat itu. Itu ada yang lagi duduk. Seperti perempuan semua, lebih banyak dominan ke perempuan. Tapi anehnya pakaiannya itu sama bercak-bercak seperti apa ya, kusut dan bercak-bercak bekas darah udah lama. Mereka dari sebenarnya yang ada di sini semua dari awalnya dari sumur yang tadi. Di situ bener kata Kang Soleh, ada pembantaian karena di belakang ada penjara. Iya. Pembantaian dan ada satu noni Belanda gitu, nggak sengaja jatuh ke sumur. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Sekarang kita sudah berada di lantai 5. Ya, itu siapa tuh? Kayaknya Pak Ustadz. Wait, oh, pemirsa kayaknya Kang Soleh Pati sama Ria Winata. Saya di lantai 3, lantai 4 ini dia melihat sosok putih berkilau jalan ke sana kemari sama orang duduk di kursi. Jadi gini nih, kan ini dulu dari Belanda ya, tapi bukan orang Belanda aja Mas Tukul. Noni. Tapi bukan hanya mereka gitu. Jadi kayak setiap ruangan dan setiap kamar tuh ada sosok perempuan gitu. Dan itu banyak banget nih lagi terbang. Kang Soleh Pati. Astagfirullahaladzim. Ini Iya. wah, Bener, ini kayaknya penuhnya di sini. penuh. Kang Soleh, bisa dinetralisir nggak sebelah sana soalnya mau ke sini. Ya. Ini Dari udah tadi mau anu ini latar di Dari sini. tadi udah mau ngomong Terakhir. cuman Ria Winata merasa terganggu dengan sosok astral di sudut aula yang terus mengusiknya. Ia pun meminta Kang Soleh untuk menetralisir keadaan. Dia sosoknya seperti apa? aduh sosoknya jadi kayak ada sinar merah di badannya dia. Mungkin api atau apa gitu. Dan dari tadi dia awalnya sih dari atas tuh Mas. Nengok terus semakin cerita gitu. Kalau yang sosok perempuan dari tadi banyak di belakang kita. Mas Tukul, Ya. saya nggak sabar nih. Dari tadi ketika saya ritual untuk netralisir sosok itu, tadi saya lihat sekilas, bukan sekilas tapi sosok itu sangat besar dan saya akan visualisasikan ke atas kanvas. Barangkali pemirsa tetap akan menunggu. Nah, pemirsa, visual apa yang nanti akan dilukis oleh Kang Soleh Pati? Seperti apa? Ikuti terus Mister Tukul Jalan.
Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari seluruh alam semesta pecinta Mister Tukul Jalan-Jalan. Ini lukisan menurut saya yang terbaik di antara lukisan Kang Soleh Pati selama syuting Mister Tukul Jalan-Jalan. Ini Mas, sosok perempuan yang memang pas ketika saya melukis itu sedikit ada reaksi ketika dia seperti apa ya, dengusan, teriakan. Saya aneh, saya hampir nggak kuat ketika melukis sosok ini, Mas. Kang, boleh nanya nggak? Ini sosok yang tadi mau nyamperin kita kan? Ya, cuman dia nggak artinya yang itu kan lagi ini lagi itu. Jadi pas sayapnya itu yang merah yang itu merah ya? nggak dipakai. Artinya masuk ke dalam tubuhnya. Oh, karena lagi itu ya. Kalau dari lagi marah keluar. Dia keluar. Oh, kalau ya dari benar. Pak Agus sendiri, yang pernah dilihat yang mana? Yang si sosok perempuan. Sosok perempuan. Noni ya? Kalau Maggie? Kalau dari lukisan ini sih paling yang sosok putih tadi Mas, yang di lantai 4. Ini ya, Iya. bolak-balik itu. Iya. Kalau Ria mungkin bisa Semuanya. semuanya di Ria. Cuman emang dari awal sosok yang noni-noni di Belanda ini lebih dominan karena dia selalu jalan-jalan, Mas Tukul. Kalau yang salah satu dari mereka ini ada yang nangis yang tadi bilang, Ini- kalau dia selalu jalan-jalan. Pemirsa, kini saatnya Mister Tukul melanjutkan perjalanan menuju bekas rumah dukun yang sempat menjadi buah bibir masyarakat Jember. Pasalnya rumah yang sudah jatuh di tangan kedua ini meninggalkan aura yang kurang baik. Warga yang lewat depan rumah ini kerap menjumpai beberapa sosok gaib yang bersifat mengganggu. Awalnya dukun wanita ini hanyalah orang biasa yang hidup sengsara dengan suaminya. Hingga pada suatu saat mereka sudah tak tahan lagi dengan kemiskinan yang terus melilit kehidupan mereka. Sepasang suami istri ini pun akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan di suatu tempat terpencil. Singkat cerita, sepasang suami istri ini kembali ke kampung halaman dengan tampilan yang berbeda. Glamor dan royal kepada warga kampung. Namun ada keganjilan pada kehidupan sepasang suami dan istri yang berprofesi sebagai dukun ini. Kedua belas anak mereka meninggal satu persatu tanpa sebab yang jelas. Dari kejadian ini warga pun menghubung-hubungkan tindakan mereka dengan praktek pesugihan. Dukun wanita itu pun akhirnya meninggal pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Ia dimakamkan tepat di depan rumah dan tepat di samping pusara sang suami yang telah lebih dulu meninggal. Konon pada malam tertentu terlihat bayangan hitam besar di sekitar makam yang selalu menampakkan diri. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Sekarang saya sudah sampai di Desa Dukuh Menclek, Sukorambi, Jember. Di sini kabarnya ada rumah dukun angker. Seperti apa suasana rumahnya? Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Maaf, dengan Mas siapa ini? Saiful. Untuk Mas Saiful ini. Ini konon ceritanya seperti apa sih kondisi rumah ini nih? Saya di sini kan sebagai pemilik rumah yang baru. Itu ceritanya.
Kalau ceritanya dari masyarakat sini, orang pemilik yang awalnya ini adalah sebagai paranormal gitu loh. Kalau cerita awalnya saya masuk di sini itu terdengar banyak suara orang, anak kecil-kecil gitu aja. Terus Dari Kang Soleh Pati dulu nih, apa yang mungkin terlintas dari penerawang Kang Soleh Pati? Ini ketika kita masuk sini auranya kurang enak menurut saya Mas. Seperti ada rintian, ada tangisan. Nah, dari Maggie nih apa yang terlintas nih? Sebenarnya sih Maggie nggak berani ngomong ya Mas, karena Nggak apa-apa, ungkapin aja, nanti bisa apa? tadi beberapa kali dengar suara Mas. Terus aku ngomong sama Mbak Arya, ya. Apa yang didengarin? Pertama kayak orang dehem gitu, gitu. Terus dengar lagi kayak wek gitu. Kalau dia Iya, tadi dahumnya pas di sebelah sini kan. Ya, itu lagi ada sosok yang kesini. Ya, dan sama ada suara kayak menangis. udah menangis aja. Ini udah mulai energinya udah mulai mendekat nih kayaknya. Kita lihat dari getarannya udah mulai. Kalau dari Mas Saiful mungkin ada yang belum diceritakan apa ini? cerita orang-orang di sini di makam itu kan ada makam. Ya ya. Ada 2 makam pemilik rumah. Yang ini yang pertama, ada orang duduk, di sana ada orang berdiri. Bagi besar. Nah pemirsa penasaran sekali, kita kan harus mendekat nih makam tersebut nih ya. Pak Saiful, ini makam siapa aja ya? Ini adalah makam pemilik pertama rumah ini. Yang jadi paranormal, ya inilah orangnya. Yang sebelah mana nih? Dua-duanya suami istri. Luar biasa sekali. Maaf nih, kabarnya 12 anaknya tuh meninggal semua ya? Iya, Usia-usia berapa aja? itu usia balita kebanyakan. Gimana Kang Sulepati? Saya penasaran di dalam Mas. Nah, pemirsa, Karena situ lebih banyak aura-aura yang memang harus kita gali banyak. ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya sudah masuk ke dalam rumah ini. Kang Soleh, ini kok saya merinding semua nih Kang Soleh. Ini loh. Tiba-tiba merinding semua ini. Iya. Ini saya sampai juga. ke sini-sini nih. Ini nih, loh. Wah, luar biasa. Oh. Iya ini Mas. Masya Allah. Oh. Ke sini-sini. Sebelum masuk rumah, Apa? Cewek cowok? sosok aku nggak lihat sosok, nggak lihat apa, baik cuman hitam warnanya. Tiba-tiba Kang Soleh ditarik oleh kekuatan besar sebuah benda pusaka yang ada di dalam kamar. Gimana? Maggie sini. Iya. Ambil. Pelan-pelan ambil. Baca. Di saat itu juga Ria Winata dan Maggie terkena serangan ganas dari sosok gaib penghuni rumah ini. Bahkan seorang kru Mr. Tukul pun ikut terkena imbas dan serangan mendadak ini. Ada apa, Nadia? Mungkin bisa diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga saya tidak salah. Jadi di dalam kita menemukan satu pusaka dan pas masuk baunya sangat amis dan bau busuk sekali.
menurut penglihatan saya sering dilakukan ritual di situ. Dan Wah, kuat berarti ya. dilakukan ritual di situ, jadi ada pemakanan tumbal segala macam di situ. Bismillahirrahmanirrahim, semoga saya nggak salah. Auranya sangat kenceng banget. Tumpukan di sini masih banyak energi-energi yang negatif. Nggak kuat lagi nih. Tolong, pelataran rumahmu. Aku Lara. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, kayaknya Kang Soleh Pati sudah menetralisir semua yang ada di sini. Sekarang kita mau masuk lagi. Seperti apa nanti channel? Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Tuh, Masya Allah. Kang Soleh. Tadi ada yang merangkak dari jalannya kayak Batman gitu, Mas. Ada yang turun lagi. Hah? Ada yang turun lagi Ada yang sosok turun lagi. warna hitam, seperti pakai jubah warna hitam, turun lagi di sebelah kiri saya dari atas. Dan dari tadi dia mau ke sini nengok kaki. Tapi pas pintu dibuka dia keluar. Megi, apa yang dirasakan Megi? Jujur aja, jujur terbuka ini. Lemes banget mas, sebenarnya saya nggak kuat sih mau meneruskan, cuman apa ya, karena saya udah komit mau masuk, sebenarnya sih udah nggak kuat mas, kayaknya badannya udah lemes semua gitu. Pak, sebelah kanan itu ruangan apa ya Pak? Ini ruang kosong dulu bekas gudang. Gudang? Yang pertama dia sebagai dagang. Jadi, Ya. Kalau Ria apa yang lihat? Sosok yang tadi hitam itu masih berkeliaran. Sana ada suara-suara perempuan. Tolong nih, Pak Dodi, tolong Pak Dodi. Bentar, paling sebentar. Tumpukan di sini masih banyak energi-energi yang negatif. Nggak kuat lagi nih. Tolong. Kang Soleh Pati. Oh, ini lagi netralisir. Monggo silakan. Ya, Mbak Ria. Jadi benar seperti yang saya bilang tadi, di sebelah situ tuh tempat ritual. Dan sebenarnya itu gudang yang dibilang bukan gudang mas. Biasanya mereka kalau minta sesuatu ke situ. Oh ini di sini ada udara di kiri saya.
Kang Sulepati. Gimana, Apa ini? Monggo. Tadi saya coba observasi sendiri di situ, Mas. Saya lihat situ ternyata di atas itu kayak ada kain kafan yang ditali sama kain sama benang-benang gitu. Itu setiap meter ada. Nah itu menghubungkan sama kamar ritual Iya, yang sebelah situ. berhubungan. Artinya apa? Memang punya kekuatan magis yang sangat kuat untuk cari nafkah yang lebih cepat. Jadi kata Kang Soleh Iya. yang kain kafan itu jadi kayak menghubungkan rumah ini, jadinya mereka punya tameng sendiri. Benar. Kalau nanti ada yang mau masuk ke sini atau mungkin perang, biasanya kalau paranormal atau dukun punya saingan, ya ada perang gaib, mereka udah punya tameng. Ada orang. Iya, itu orangan, Iya. tangisan, jeritan, jadi Betul. satu. Tuh. Tuh, dekat nempel. Yuk bicara komunikasi. Ini, oh iya ya, saya rasakan ini ada sosok yang mau menempel kemarin. Ini masuk pemirsa, Kembaria, sosok perempuan. Yang saya lihat tadi seperti cahaya masuk dengan cepatnya. Tapi ini antara sadar nggak sadar sedikit, tapi paling 80% ke alam sadar, ke alam bawah sadar. Buka mulut. Ungkapan. Ini jenenge sapa iki? Sapa sing masuk? Sapa jenenge sapa? Aku loro, Kang. Loro kenapa awakmu? Kenapa awakmu loro kenapa? Loro awakku. Kenapa loro kabeh? Aku kayak tungakno kok, Kak. Ya dongakno to aku wis ndonga nek kene kok ngarepmu apa nek ngene pelataran rumahmu. Aku loro. Iya tak dongake. Setengah badan aku, bukan badan aku tadi, aku berasanya karena mukanya sangat gatel, jadi mukanya rusak, Ya. jadi gatel banget. Sebenarnya kenapa dia selalu minta orang untuk mentransfer ilmunya, karena dia sangat tidak tenang dan sangat tersiksa. Pak Saiful, Ya. saya terima kasih atas waktunya dan semua mudah-mudahan dimudahkan semua. Amin. Ya. Sehat, selamat selalu, tidak ada apa-apa. Ya, jadi bisa apa yang diinginkan Pak Saiful bisa terlaksana. Salam hormat buat keluarga. Oke pemirsa, sekarang kita harus nengok Meki kondisi seperti apa. Ikuti terus, bisa jalan-jalan. Gimana kondisinya? Udah mendingan, Mas. Tadi gimana? Tolong ceritakan ya, Kang Sulepatin. Loh ini ada lemparan. Gitu. Udah. Tadi udah keluar semua, Mas. Iya. Dari situ udah keluar semua. Sebelumnya di sana itu sebelum itu kayaknya sebelum aku merasa seperti itu, Mas. Kayaknya dari belakang tuh ini samar-samar ya, aku nggak tahu itu apa, tapi kayaknya kalau aku pas lihat tuh kayak cowok kayak udah setengah tua gitu, kelihatan pakai sarung, Mas. Terus aku pas noleh gini langsung badan aku jadi lemes banget, terus langsung Itu tadi apa Kang Sulepatin? Itu aslinya ilmu yang dipakai. Artinya sosok jin korinnya itu mindo-mindo ya seperti itu. Asli pakai sarung kan, pakai peci juga, nggak kelihatan. nggak kelihatan atasnya, aku cuma kelihatan kayaknya duduk. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Ambil sisi positif tontonan dari Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Pokoknya kita hiburan. Tapi sebelum closing Mas, saya mau kan tanam ini Iya. di situ untuk Oke. netralisir ya. Silakan. Ya.
Oke. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan.